Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Amelia Iskandar, tentunya dalam acara Wisata Sekolah. Nah teman-teman dan pemirsa di rumah, seperti biasanya Amel akan mengajak teman-teman dan pemirsa di rumah untuk mengunjungi salah satu sekolah di mana nanti kita akan mengetahui kegiatan dan prestasi yang ada di sekolah tersebut. Teman-teman penasaran sekolah mana yang akan kita pilih? Ikutin Amel terus. Yuk. Nah teman-teman dan pemirsa di rumah, sekarang Amel sudah berada di SMK 2 PKP, tepatnya di Jakarta Timur. Pengen tahu gimana kegiatan dan prestasi yang ada di SMK ini? Kita langsung tanya kepada kepala sekolah. Yuk! Assalamualaikum. Halo Bapak, saya Amel dari Wisata Sekolah. Bapak, saya ingin berbincang-bincang kepada Bapak, bisa? Oke. Kegiatan kami ke sini sebelumnya untuk mengetahui sejarah, profil, kegiatan fasilitas yang ada di SMK ini. Bapak bisa menjelaskan sejarah atau profil dari SMK ini? SMK PKP 2 dimulai berdiri tahun 1994. Dalam perjalanannya melalui proses yang panjang, dukungan dari yayasan, dukungan dari dinas, dukungan dari masyarakat, dan juga hal penting dukungan dari Bapak Ibu guru, anak-anak. Alhamdulillah sampai saat ini sekolah kami SMK PKP 2 Jakarta sudah terakreditasi A, menempati gedung yang alhamdulillah cukup representatif untuk belajar. Kalau fasilitas di SMK ini seperti apa Pak? Apa aja? Fasilitas utama gedung kita memiliki 48 ruang, 4 lantai, dan terdiri dari sekitar 24 ruang bengkel dan laboratorium plus tata usaha, dan 18 ruang kelas. Dan alhamdulillah kita sudah memanfaatkan teknologi IT untuk pembelajaran. Kegiatan unggulan yang ada di SMK ini apa Pak? SMK kami kegiatan unggulan di bidang ekstrakurikuler, ada ekstrakurikuler olahraga, ekstrakurikuler kesenian, juga ekstrakurikuler bidang agama. Kita punya tim senam tongkat atau senam ritmik yang ini merupakan unggulan karena ini berawal dari kenyataan di industri. Alumni kita saat itu belum disiplinnya masih kurang, kadang-kadang terlambat kerja. Kami dapat masukan dari industri, kemudian kami mencari pola bagaimana mendidik anak-anak kita ini untuk punya mental kerja. Kita temukanlah salah satu pola yang kita kembangkan ini, yaitu senam ritmik. Yang kita pernah menjuarai, anak-anak kita itu menjuarai lomba merakit mobil, memodifikasi sepeda motor menjadi mobil balap, dan alhamdulillah juara 1 tingkat nasional. Kemudian di bidang elektro, anak kita menjuarai lomba merakit elektronik di PD Glodok Jaya. Desain gambar, anak kita menjuarai lomba gambar yang diadakan Universitas Jayabaya, juara 1, juara 2 tahun berturut-turut. Kemudian di bidang IT, lomba robotik kita sempat mencapai juara harapan 1. Di bidang olahraga lebih spektakuler, anak kita juara 2 nasional taekwondo. Waduh. Di olahraga yang lain, wall climbing, anak kita juara 1 lomba nasional wall climbing tingkat SLTA yang diadakan oleh UNJ. Kemudian di bidang keagamaan, kita punya tim Mararis yang cukup lumayan untuk tingkat Jakarta Timur, pernah menjuarai dan pernah tampil di beberapa kegiatan dinas. Dan tak kalah menarik, kita punya hotspot. Pusat internet ya. Internet murah yang kita manfaatkan pertama untuk layanan termurah bagi anak-anak, bagi guru, karyawan, dan masyarakat sekitar dalam jangkauan kurang lebih 3-4 km. Sumbangsi untuk dunia pendidikan seperti apa Pak? Sudah nampak hasilnya, sumbangsinya terhadap dunia pendidikan, terhadap masyarakat dan bangsa dan negara
beberapa anak kita yang menjuarai tersebut di bidang otomotif sudah ada bikin usaha, buka bengkel yang menciptakan beberapa lapangan kerja. Aduh, luar biasa sekali ya Pak ya, keunggulan-keunggulan kegiatan yang ada di SMK ini. Jadi saya sudah tidak sabar lagi nih melihat langsung nih Pak. Pemirsa di rumah juga sudah tidak sabar Pak ingin melihat kegiatan-kegiatan yang ada di SMK ini. Nah, tapi saya nggak mungkin dong Pak pergi sendiri. Ada yang ngantar saya Pak? Boleh. Siapa nih Pak yang akan mengantar saya Pak? Oke, teman kami, Pak Muji, Pak Yosef, monggo. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, saya Amel dari Wisata Sekolah. Setiap mulai pelajaran, awal pelajaran itu selalu membaca Al-Quran 10 sampai 15 menit. Saya kebetulan sebagai guru agama. Iya. Kalau materi yang Ibu kasih kepada siswa di sini seperti apa Ibu? Materi agama di sini itu terbagi menjadi 3. Yaitu yang pertama adalah materi Al-Quran, khusus Al-Quran. Jadi SMK PKP 2 Jakarta Islamic School dan termasuk seluruh yayasan PKP ini itu memang punya program anak-anak yang keluar dari yayasan ini harus tuntas membaca Al-Quran. Dibahas juga tentang isi kandungan Al-Quran. Hafal surat-surat pendek itu sampai sekitar 25 surat pendek gitu. Nanti kalau pas ujian itu tidak gurunya yang uji, tetapi yang uji adalah kita rolling. Misalnya SMK PKP 2 itu yang uji dari SMK PKP 1. Terima kasih banyak Ibu ya. Pidato bahasa Arab. Waduh, luar biasa sekali yang melakukan itu siswa di sini. Oke, Assalamualaikum Pak. Saya Amel dari Wisata Sekolah. Bapak selaku guru pembina di sini? Saya pembina dan guru bahasa Arab. Oh, guru bahasa Arab. Untuk pidato bahasa Arab. Pidato bahasa Arab. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada pemirsa cara melatih menggunakan bahasa Arab itu seperti Ya, apa, Pak? Jadi karena kebetulan di sini ada pelajaran bahasa Arab seminggu 2 kali. Kemudian di luar itu, kebetulan di masjid itu ada ceramah. Nah, ya jadi ceramah kultum itu memang oleh siswa. Nah, kemudian pada hari-hari besar Islam memang juga diadakan lomba pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, kebetulan ini yang ditampilkan bahasa Arabnya gitu. Ya. Jadi makanya itu apa istilahnya dalam momen-momen tertentu kita memang terus mengadakan pembinaan untuk melatih mental pidato bahasa Arab. Itu untuk menggunakan bahasa Arab sehari-hari itu dibutuhkan berapa lama, Pak? Ya, memang kalau untuk dialog sih sebenarnya 3 bulan bisa dengan bahasa dasar lah ya, kata-kata dasar bisa. Tapi karena di sini akademik, jadi apa selain memang muhadasah atau bahasa percakapan juga memang untuk pengetahuan kosakata dan juga tata bahasa Arab kayak gitu. Jadi memang tujuannya itu untuk bisa membaca Al-Quran, membaca kitab, menerjemah koran, syukur-syukur memang bisa ya dialog dengan orang Timur Tengah. Permisi. Oke, ini adalah ruang UKS ya Pak ya? UKS, betul. Oke, mungkin kita langsung ngobrol sama dokternya aja ya Pak? Oke. Halo Pak, selamat pagi. Saya Amel dari Wisata Sekolah. Saya melakukan tugas di sekolah menengah kejuruan PKP. Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak, jika ada siswa yang tiba-tiba mendadak sakit, tindakan cepat yang Bapak lakukan apa Pak? Di sini kita akan melakukan 2 tindakan. Pertama emergensi, yang kedua adalah tindakan memberikan resep yang bisa diberi dua. Sedangkan kalau untuk kasus gawat daruratan bisa ditanggulangi. Bisa ditanggulangi di sekolah ini Pak? Kalau udah yang parah banget gitu Pak? Yang pertama adalah saving life dulu, mengamankan gawat daruratnya. Setelah aman baru kita rujuk ke rumah sakit.
Halo Bapak, saya Amel dari Wisata Sekolah. Jadi untuk pelajaran KTPI aja sama TIK ya. Biasa siswa di sini dikasih materi untuk Word, Excel, terus pengolahan kata semua. Terus masuk juga Makromedia, Photoshop. Lagi mau diedit. Diedit menjadi? Ini ntar digabungin sama gambar yang lain. Terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya. Halo Ibu. Saya Amel dari Wisata Sekolah. Amel. Materi yang Ibu kasih kepada siswa di sini seperti apa Ibu? Listening misalnya seperti ini Mbak, gambar. Nanti anak-anak suruh ngeliat gambar, dan di sini ada teksnya, suruh milih. Oh, begitu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Selamat pagi Bapak. Halo Pak, saya Amel dari Wisata Sekolah. Kalau saya boleh tahu Pak, sejarah dari senam tongkat ini seperti apa Pak? Jadi sejarah dari senam tongkat ini adalah yang pertama itu tujuan kita adalah untuk menyehatkan daripada seluruh siswa kita jasmaninya, lebih khususnya adalah untuk pesertanya. Kemudian berdirinya senam tongkat ini pada waktu 2 tahun yang lalu kita sudah merencanakan, sehingga dengan adanya senam tongkat ini sebagai citra utama siswa kita yang punya kegiatan ekstrakurikuler masalah senam. Kegunaannya diantaranya kita bisa membina fisik dan mental mereka, dan mereka kita bisa mengarahkan daripada apa yang harus kita kerjakan nantinya berhubungan dengan kedisiplinan di dalam kelas, di luar kelas, dan terutama adalah mencegah daripada bentuk kenakalan remaja. Terima kasih banyak ya Bapak ya atas waktunya. Selamat pagi Bapak. Saya Amel dari Wisata Sekolah. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada pemirsa di rumah tentang sejarah dari pencaksilat ini Pak. Patriot ini berdiri pada tanggal 22 Mei tahun 93. Sampai saat ini pesertanya kurang lebih 500 peserta. Kita sering melaksanakan event-event tingkat sekolah di Jakarta Timur. Dan kita sering dapat piala. Mas, tadi aku lihat ada permainan bambu itu ya Mas ya. Itu namanya apa Mas? Itu namanya permainan bambu gila. Itu unsur murni dari tenaga dalam. Oke, terima kasih banyak ya Mas ya atas penjelasannya. Bapak sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Selamat pagi Pak. Saya Amel dari Wisata Sekolah. Sedang buat apa Pak? Ini lagi proses pembuatan pukat namanya. Ini adalah salah satu kegiatan siswa. Dengan membuat ini diharapkan nanti bisa kreatif, sehingga nanti di lapangan kerja dia bisa punya usaha untuk berdikari gitu. Buka bengkel atau buka apa. Pekert ini bisa dijalankan Pak? Bisa. Saya boleh nyoba Pak? Silakan. Bertahan di atas segala gundahku. Selamat pagi. Pagi. Halo Pak, saya Amel dari Wisata Sekolah. Saya ingin bincang-bincang sedikit Pak. Bapak di sini sedang apa Pak? Ini anak sedang praktek untuk penyalahan solar cell. Solar cell. Ya, jadi dia kemarin itu sudah praktek membuat inverter. Kemudian kita pasang lagi untuk pengubah energi DC ini menjadi AC. Jadi kita memanfaatkan PLN aja. Jadi daripada mahal-mahal untuk listrik, kita buat sendiri. Ini untuk rumah tinggal aja. Fungsinya ini untuk apa Pak? Nah, ini adalah alat untuk penstabil tegangan, ya, penstabil tegangan. Jadi sumber daya ini adalah dari solar cell yang ada di depan. Nah, kita taruh di depan di halaman.
Itu begitu ada cahaya matahari, suplai listrik masuk ke regulator. Setelah masuk, disimpan oleh baterai ini, kemudian 12 volt DC ini diubah oleh inverter tadi menjadi 220. Kapasitasnya tergantung pada besarnya solar cell sama besarnya daya dari ampere ini. Baterai saya ini 70 ampere jam. 70 ampere jam, kalau ini 450 berarti 2 ampere. Karena 220 2 ampere, maka dia bisa bertahan selama 70 dibagi 2 ampere jam. Jadi bisa 1,5 hari. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Terima kasih Ade. Terima kasih. Sekarang kita menuju kemana nih Pak? Marawis. Assalamualaikum. Halo Pak, selamat pagi. Bapak bisa menjelaskan kepada pemirsa di rumah tentang prestasi yang sudah dicapai oleh Marawis ini Pak? Ya, jadi ini pernah ikut kejuaraan tetapi hanya lokal saja, terutama ketika PKP menyelenggarakan ulang tahun PKP, itu mengundang dari berbagai sekolah untuk tingkat MI, Sanawiyah maupun Aliyah dan termasuk STM. Kebetulan kita mendapat juara harapan. Kalau dari latihannya ini Pak diperlukan berapa lama? Kalau memang dari awal sih memang agak lama, 1 bulan sampai 2 bulan. Oke, terima kasih banyak ya Bapak atas waktunya. Terima kasih adik-adik. Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus PKP Jakarta Islamic School. Kampus PKP diresmikan tahun 1976, berarti usianya sampai sekarang sudah bakso yang sudah turun dari rebusan. Ya, kita keringkan, setelah kering kurang lebih 20 menit baru kita packing. Dalam pembuatan bakso ini memakai daging apa? Saya memakai daging impor. Bakso ini bertahan bisa berapa hari Pak? Karena saya mengandalkan rasa yang pas, hanya mampu bertahan 2 hari. 2 hari ya, 2 hari aja. Kalau itu retup, terus saya punya empang, saya buang ke empang saya. Oh, seperti itu. Diperjualbelikannya di mana Pak? Di mana aja? Di pasar tradisional. Pasar tradisional aja. Nah, di depan Amel sekarang ada daging-daging impor ya? Kita cincang. Ya. Terus kita masuk ke mesin penggiling. Setelah itu kita timbang. Ya, seperti ini kita timbang. Tinggal kita campur dengan bumbu nanti sama es batu, kita olah, kita bikin adonan. Kenapa dikasih es batu kayak begini Pak daging-daging tersebut? Supaya adonan itu matang tapi tidak panas. Jadi kalau pencetakan bakso itu dibutuhkan daging yang dingin gitu ya Pak ya? Daging yang dingin. Kalau yang panas dia nggak mau kecetak gitu ya Pak ya? Dia kecetak tapi tenggelam. Oh, nah, jadi di mesin cetak akan tenggelam. Kira-kira nih dalam sehari itu menghabiskan berapa kilogram daging? Sekarang baru 500 kilo. Well, you done me and you bet I felt. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some more, learn some, but I won't hesitate no more, no more. Pak, kalau saya boleh tahu, produk bakso Bapak itu mengandung bahan pengawet nggak Pak? Saya tidak memakai pengawet, baik itu borak maupun formalin, karena saya mengandalkan rasa yang enak. Kalau pakai barang itu, tidak mungkin rasanya enak. Selain produk bakso ini, mungkin Bapak punya produk lain? Otak-otak ikan. Otak-otak ikan. Iya. Well, open up your mind and see like me. Ini otak-otak bahan bakunya dari ikan kuniran. Ikan kuniran itu udah diambil tulangnya, yang kita pergunakan di sini filet, berarti cuma daging. Jadi harus selalu steril di freezer dalam keadaan beku. Otak-otak yang saya cetak seperti itu. Terus saya kasih tepung panir. Ini otak-otak ikan Baim. Baim ini nama cucu pekerja saya. Oh. Jadi saya kasih nama Baim. Ini satu packing kurang lebih 2.500. Kalau bakso tadi satu packing gitu? Itu ada yang 15.000, ada yang 10.000. Isinya berapa butir? 50. 50.
Oke, ya pemirsa, kalau ingin beli otak-otak atau bakso, kesini aja, dijamin tanpa bahan pengawet, halal, ya nggak Pak? Oke pemirsa, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan proses pembuatan bakso hingga mengkonsumsinya langsung. Nah, sekarang waktunya kita berpisah, tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Indra, terima kasih ya Pak, kepada pabrik Medbu Foodnya, terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK 2 PKP Jakarta Timur, kepada Bapak Humas PKP dan juga Pak Gaga. Dan tak lupa juga terima kasih kepada adik-adik, bapak-bapak, terima kasih banyak ya. Oke pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kita ketemu minggu depan masih bersama saya Amelia Iskandar, tentunya dalam acara Wisata Sekolah. Sampai jumpa. And so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the